Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membaca kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Yang demikian bunyinya. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca firman-Mu dan segera kami akan merenungkannya. Biarlah firman-Mu itu memandu kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apabila kita memiliki sebuah rumah atau bangunan yang sudah rusak parah, kemudian kita bermaksud atau berpikir atau berencana untuk merenovasi atau memperbaiki rumah tersebut, biasanya kita akan berkonsultasi dengan orang-orang yang terbiasa untuk mengerjakan pembangunan rumah. Nah, apa yang biasanya dinasihatkan kepada kita? Umumnya kalau kondisi rumah atau bangunan itu sudah sangat rusak, pemborong atau yang mengerjakan bangunan itu akan menasihatkan kepada kita, lebih baik jangan direnovasi, lebih baik jangan diperbaiki. Lalu apa yang harus dilakukan? Rubuhkan saja. Kenapa demikian? Ya, dirubuhkan kemudian dibangun yang baru. Nah, kenapa harus dirubuhkan? Bukankah kalau nanti membangun baru itu membutuhkan biaya yang lebih besar? Belum tentu. Ya, karena kalau kondisi kerusakan itu sudah sangat parah, maka merenovasi biasanya juga akan memakan biaya yang tidak murah, yang sangat mahal, waktunya lebih panjang, hasilnya pun belum tentu sangat memuaskan. Sehingga adalah lebih baik kalau dirubuhkan dan kemudian dibangun yang baru, kondisinya menjadi baru dan sempurna. Itu yang seringkali akan menjadi nasihat yang diberikan kepada kita. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dalam bacaan kita tadi, tugas yang dipercayakan kepada Yeremia itu sungguh sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Nabi Yeremia dipanggil untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Sungguh luar biasa. Kenapa sih tidak langsung saja disuruh membangun dan menanam? Kenapa harus merobohkan, mencabut, membinasakan dan meruntuhkan dulu, baru kemudian membangun dan menanam? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nampaknya itu terkait dengan kondisi kehidupan bangsa Israel yang di mata Allah sudah sedemikian berdosa. Dosa itu sudah berurat akar sedemikian rupa selama ratusan tahun. Bangsa Israel hidup di dalam kejahatan, menolak apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak setia kepada Allah. Dengan kata lain, kalau diumpamakan seperti bangunan tadi, ya kondisinya sudah sangat rusak. Dan itu sebabnya mengapa Allah memerintahkan kepada Yeremia untuk meruntuhkan, merobohkan, mencabut, membinasakan dulu, baru membangun dan menanam. Supaya yang lama itu betul-betul sudah hilang, sudah dihapuskan, supaya yang baru bisa tumbuh, supaya yang baru bisa hadir dengan sempurna. Sesuatu yang sudah sangat parah, tidak mungkin diperbaiki, maka harus betul-betul ditinggalkan atau dibinasakan. Tidak berarti bahwa Nabi Yeremia disuruh oleh Allah untuk membinasakan orang-orang berdosa di kalangan bangsa Israel.
Nabi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan tindak kekerasan semacam itu. Nah, saudara yang saya kasih, apa yang dimaksudkan atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Yeremia adalah supaya cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah benar-benar dibuang jauh-jauh, digantikan dengan cara hidup yang baru, tanpa menghilangkan yang lama. Yang baru atau cara hidup yang baru tidak mungkin akan menjadi cara hidup yang dihidupi oleh umat Israel. Saudara yang terkasih, mari kita juga melihat kehidupan kita masing-masing. Apabila kita sungguh sangat merindukan suatu kehidupan yang baru, meninggalkan yang lama, maka kita juga dipanggil seperti Yeremia untuk merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, dan mencabut segala sesuatu yang lama. Cengkeraman dosa, kehidupan yang jahat harus betul-betul ditinggalkan. Jikalau kita merindukan suatu cara hidup yang baru, tidak ada toleransi sama sekali untuk kejahatan. Sesedikit apapun toleransi yang kita miliki, itu yang membuat kita akan terus-menerus dibayang-bayangi, digoda untuk kembali ke kehidupan yang lama. Maka jikalau kita sungguh merindukan memiliki kehidupan yang baru, kita harus memiliki tekad dan keberanian untuk meninggalkan yang lama. Tanpa tekad dan keberanian itu, tidak mungkin kita bisa memasuki kehidupan yang baru. Tentu saja kita selalu juga memohon pertolongan, kekuatan dari Roh Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk memiliki tekad dan keberanian meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat memiliki tekad dan keberanian untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki atau memiliki kehidupan yang baru. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.